pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng. Ya Nabi salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk terus hadir pada wirid subuh kita pada setiap pagi Sabtu setiap minggunya di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus Masjid Al-Hijrah, kemudian jamaah Masjid Al-Hijrah dan Ananda yang ikut hadir pada pagi hari ini. Sebelumnya kami berdiri di sini tidak bermaksud untuk menggurui ataupun mengajari bapak-bapak ataupun ibu-ibu dalam hal materi, tapi kami di sini berusaha untuk mencoba menyampaikan apa yang kami dapati mungkin selama pembelajaran di kuliah ataupun selama di sini gitu ya. Kita masuk kepada hadis yang ke-16, yaitu hadis tentang jangan marah, nanti kamu akan masuk surga ya. Hadis Arba'in yang ke-16, bunyi hadisnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab rawahul Bukhari. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Di hadis ini dari Abu Hurairah, yang sahabat yang terkenal paling banyak dalam meriwayatkan hadis. Kemudian di sini disebutkan bahwasanya anna rajulan, bahwasanya seorang laki-laki itu meminta wasiat kepada Nabi Muhammad SAW. Ausini, di sini disebutkan seorang laki-laki. Jadi ada ulama yang mengatakan laki-laki di sini ada yang menyebutkan Abu Darda, diriwayatkan dari Imam Tabrani, an Abi Darda qala qultu ya Rasulullah dullani ala amalin yadkhulanil jannah qala la taghdab walakal jannah. Jadi di sini juga disebutkan
yang meminta wasiat kepada Rasulullah itu terkait tentang jangan marah itu adalah Abi Darda. Terus ada juga yang mengatakan bahwasanya seorang laki-laki itu adalah Jariyah Ibnu Qudamah. Diriwayatkan dari Imam Ahmad an Jariyah Ibnu Qudamah As-Sa'di annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kulli qawlan yanfa'uni wa aqlil ala la'alli aihi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taghdab. Fa'ada alaihi hatta a'ada alaihi miraran. Kullu dzalika yaqulu la taghdab. Jadi di sini dari Jariyah Ibnu Qudamah As-Sa'di bahwa ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu perkataan yang bermanfaat dan persingkatlah untukku agar aku bisa memahaminya. Wa aqlil alayya la'alla aihi. Faqala Rasulullah, jadi Rasulullah berkata, la taghdab, jangan marah. Fa'ada alaihi hatta ada alaihi miraran. Jadi lalu Nabi mengulangi pertanyaan dan Jariyah, sahabat Jariyah ini mengulangi pertanyaan tersebut hingga berkali-kali dan setiap pertanyaan itu dijawab oleh Nabi dengan la taghdab. Hadis riwayat Ahmad. Dan tentu saja larangan ini Nabi sampaikan kepada beberapa sahabat yang lain, ya. Dan tentu saja juga larangan ini berlaku untuk semua umat manusia. Kita lihat kata ghadab. Ghadab itu artinya adalah marah. Menurut Ibnu Qudamah, marah itu adalah darah yang ada di dalam hati. Jadi kalau kita marah, darah itu mendidih, ya, lalu menyebar ke seluruh urat nadi dan menyebar ke seluruh badan. Kemudian kita lihat kandungan dari hadis. Apa saja yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, akhlak seorang muslim. Jadi akhlak, hadis ini menunjukkan akhlak yang mendasar bagi seorang muslim, yaitu pengelolaan emosi yang baik, yang akan menjaga dirinya dari banyak keburukan dan mendatangkan banyak kebaikan. Dan hal itu terangkum dalam sabda Rasulullah SAW, la taghdab. Abu Muhammad Abdullah bin Zaid, itu seorang ulama dari Maroko, mengatakan siklus kebaikan itu terletak pada 4 hadis. Jadi yang pertama, hadis tentang barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik ataupun diam. Kemudian yang kedua, di antara tanda sempurnanya iman seseorang itu adalah meninggalkan perkara yang tidak mendatangkan manfaat. Kemudian yang ketiga, jangan marah. Kemudian yang keempat, tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Jadi sabar dan menahan marah itu juga karakter dari orang yang bertakwa. Sebagaimana dari firman Allah SAW dalam surah Ali Imran ayat 133-134, wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi bersegeralah kamu kepada ampunan Allah dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang itu disediakan nantinya untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Itu orang-orang yang menafkahkan hartanya
baik di waktu lapang ataupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang menahan amarahnya, dan wal afina 'anil nas, orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi di sini kita lihat bahwasanya sabar dan menahan amarah itu termasuk dari karakter orang-orang yang bertakwa. Kemudian kita lihat juga apa yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang kedua, yaitu marah itu menghimpun seluruh keburukan. Ya, jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW mengulang kata la taghdab itu berkali-kali. Itu menunjukkan betapa bahwasanya larangan ini sangat penting. Larangan ini mengandung seluruh keburukan. Ya, marah itu mengandung seluruh keburukan. Diriwayatkan dari Imam Ahmad, laki-laki yang mendapat nasihat jangan marah itu akhirnya mengerti bahwasanya kemarahan itu menghimpun seluruh keburukan. Jadi di lanjutannya dari riwayat lain dari Imam Ahmad, setelah laki-laki itu tadi meminta nasihat kepada Nabi, qala rajul fa fakkartu hina qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma qala fa idzal ghadab yajma'u syarra kullahu. Jadi rajul itu berkata, maka aku memikirkan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW itu, bahwasanya, dan ia mengerti bahwasanya kemarahan itu menghimpun seluruh keburukan. Betapa banyak keburukan yang terjadi akibat dari marah. Orang-orang yang tidak bisa mengontrol emosinya sehingga dia berkata yang tidak sepantasnya ataupun dia berlaku yang tidak sewajarnya. Bahkan mungkin kita lihat saat marah ada yang karena tidak emosi yang tidak terkontrol, ya, seorang suami mungkin bahkan tega dia bahkan sampai untuk mentalak istrinya karena dia tidak bisa menahan emosinya. Ya. Dan juga seorang orang tua baik ayah ataupun ibunya, karena tidak bisa menahan emosinya, bahkan dia sampai bahkan dia tega untuk berlaku kasar, main tangan kepada anaknya, sehingga anaknya mengalami mental yang lemah karena sering disiksa ataupun dipukul oleh orang tuanya. Maka di sini disebutkan dari hadis ini kita dapat mengambil manfaat bahwasanya marah itu menghimpun seluruh keburukan, dan sebaliknya juga sabar itu menghimpun seluruh kebaikan. Karena tadi disebutkan kemarahan menghimpun seluruh keburukan, sebaliknya juga sabar itu menghimpun seluruh kebaikan. Seseorang yang sabar dan tidak marah, ia akan mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan. Kata-katanya terkontrol, tindakannya terkendali, keputusannya juga matang. Orang yang sabar dan menjauhi kemarahan, ia akan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh sesama manusia. Hadis dari Imam Ahmad, an Abdullah ibni Amri annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madza yuba'iddani min ghadabillah azza wa jal, qala la taghdab. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang bisa menjauhkanku dari kemurkaan Allah azza wa jalla ya Rasulullah? Rasulullah pun bersabda, jangan marah. Jadi di sini juga dikatakan bahwa sabar dan tidak marah itu merupakan kekuatan yang sesungguhnya.
sebagaimana sabda Rasulullah SAW, laisa syadid bisur'ah, innama syadid alladhi yamliku nafsah indal ghadab. Orang yang kuat itu bukanlah orang yang pandai bergulat, sesungguhnya orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menguasai dirinya ketika marah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian yang terakhir yang bisa kita ambil dari hadis ini, itu mengendalikan marah itu adalah kunci masuk surga. Banyak hadis yang terkait dengan hadis marah ini. Ada yang mengatakan juga di sini mengendalikan marah itu bisa membuat kita masuk surga. Seperti hadis dari Abu Darda tadi. An Abi Darda qala qultu ya Rasulullah dullani ala amalin yadkhulanil jannah. Qala la taghdab walakal jannah. Jadi Abu Darda berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, tunjukilah aku suatu amalan yang akan bisa memasukkanku ke dalam surga. Jadi Rasulullah SAW menjawab, jangan marah, bagimu surga. Hadis riwayat Imam Tabrani. Di 4 hal yang siapapun bisa melakukannya, niscaya Allah akan menjaganya dari setan dan dijauhkan dari neraka. Ini kata Hasan Al-Basri, yaitu orang yang mampu menguasai dirinya ketika menginginkan sesuatu, kemudian merasa takut ketika syahwatnya bergejolak dan ketika marah. Keistimewaan lainnya bagi orang-orang yang sabar dan tidak marah, terutama saat ia bisa membalas, Allah nanti akan menyediakan hadiah istimewa baginya di surga, yakni bidadari spesial. Ini man kadzama ghaidhan wa huwa qadir ala ayyan fidahu da'ahu Allahu azza wa jalla ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamati hatta yukhayyirahu Allahu minal huri ma syaa. Siapa yang bisa menahan amarahnya padahal ia bisa melampiaskannya atau bisa membalasnya kelak nanti pada hari kiamat, Allah azza wa jalla memanggilnya di hadapan seluruh makhluk hingga memberikan pilihan kepadanya bidadari mana yang ia inginkan. Hadis riwayat Tabrani. Hadisnya hasan. Dan sedikit lagi mungkin tentang bagaimana cara kita untuk mengatasi marah. Ya. Di antara dari hadis-hadis ini ada ulama mengatakan bisa dengan diam, ya, bisa dengan berwudu atau mengubah posisi, kemudian membaca ta'awuz. Ya. Kalaupun mungkin kita berada di suatu tempat, mungkin kita bisa berpindah tempat ke tempat yang lain, ya, tanpa berkata apa-apa, cukup diam saja. Jadi di antara hal-hal tersebut bisa mengatasi amarah yang bergejolak di dalam hati kita. Jadi mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Semua kesalahan itu berdasarkan dari kami sendiri, dan semua kebaikan itu dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika.
أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قدت يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسر وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقة